Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almadia Putri Ramadhani. Saya berasal dari kelas D dengan NPM 251010529. Pada tugas video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pembidangan hukum. Indonesia sendiri menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Salah satu ciri dari sistem ini adalah adanya pembidangan hukum. Pembidangan hukum adalah pengelompokan aturan-aturan hukum ke dalam beberapa kategori berdasarkan kesamaan fungsi, sifat, objek, aturan, tujuan pengaturannya. Tujuan pembidangan hukum ini adalah agar memudahkan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, penegak hukum dalam memahami dan menerapkan hukum. Ibarat sebuah perpustakaan, pembidangan hukum ini membantu kita untuk menempatkan setiap aturan-aturan hukum pada kelompok yang sesuai sehingga lebih mudah ditemukan dan dipahami. Tanpa adanya pembidangan hukum, akan sulit menentukan aturan mana yang harus digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Oleh karena itu, pembidangan hukum ini berfungsi sebagai pedoman dalam memahami antar cabang hukum dan batas kewenangannya. Klasifikasi pembidangan hukum. Kalau menurut Sudikno Mertokusumo, pembidangan hukum dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hukum material dan hukum formil. Kalau hukum material itu adalah hukum yang mengatur mengenai isi, hak, kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum. Hukum material ini menjelaskan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Contohnya, KUH Perdata mengatur hak kepemilikan dan perjanjian. Sedangkan KUHP itu mengatur perbuatan apa saja yang dilarang dan apa saja sanksinya. Kalau hukum formil itu mengatur tata cara pelaksanaan dan penegakan hukum material. Hukum formil ini menjelaskan bagaimana suatu aturan hukum diterapkan dalam praktiknya. Contoh, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Kalau hukum formil mengatur proses penyelidikan, penyidikan, penuntunan, persidangan, dan putusan hakim. Contohnya saja, jika seorang melakukan pencurian, maka proses pemeriksaan oleh polisi, jaksa, hingga persidangan di pengadilan merupakan bagian dari hukum formil. Hukum material menjelaskan aturannya, sedangkan hukum formil itu menjelaskan cara menegakkan aturannya. Selanjutnya kita masuk ke pembagian hukum menurut Neni Sri Imaniati dan Panji Adam. Yang pertama itu ada hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan negara dengan warga negara. Dalam hukum publik, negara mempunyai kedudukan yang lebih tinggi karena bertindak sebagai penguasanya. Tujuan adalah untuk melindungi kepentingan umum. Contoh dari hukum publik ini ada hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Contohnya tuh, jika seseorang melakukan tindak pidana, negara melalui polisi dan jaksa akan bertindak untuk menegakkan hukum demi kepentingan masyarakat. Hukum privat atau hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu atau subjek hukum yang memiliki kedudukan yang setara. Tujuannya adalah melindungi kepentingan pribadi. Contoh hukum privat, hukum perjanjian, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum benda. Dan contoh dari hukum privat atau perdata ini sendiri adalah apabila terjadi sengketa jual beli antara seseorang dengan seorang lainnya, penyelesaiannya termasuk dalam rangkaian hukum privat. Pembidangan hukum berdasarkan sudut pandang lain, berdasarkan sumber atau asal-usulnya. Hukum tertulis, hukum yang dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Contohnya saja Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah. Dan selanjutnya tuh ada hukum tidak tertulis, hukum yang tidak dikodifikasi tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat. Berdasarkan waktu berlakunya hukum positif, hukum yang berlaku saat ini, Lus Constituendum, hukum yang diciptakan berlaku di masa depan, dan ada juga hukum historis, hukum yang pernah berlaku di masa lalu.
Dan selanjutnya, pembidangan hukum berdasarkan wilayah berlakunya. Hukum nasional berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan hukum internasional tuh mengatur hubungan antar negara. Kalau hukum lokal tuh berlaku pada wilayah tertentu. Contohnya saja hukum adat hanya berlaku di daerah tertentu. Kalau berdasarkan fungsinya, hukum material ini mengatur hak dan kewajiban. Sedangkan kalau hukum formil tuh yang mengatur tata cara mempertahankan dan menegakkan hak tersebut. Jadi, dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa pembidangan hukum merupakan pengelompokan hukum berdasarkan karakteristik tertentu agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Pembidangan hukum membantu masyarakat dan penegak hukum dalam menentukan aturan yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, pembidangan hukum memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian, terima kasih.